Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Yara Rahmadani dari kampus STAI Dr. KHZ Mutakin, program studi pendidikan agama Islam semester 2. Ya, duduknya saya di sini, saya akan menyampaikan sedikit materi UAS saya yang berjudul Muhkam Mutasyabih dan Fawatih Aswar. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan Muhkam Mutasyabih dan Fawatih Aswar, mari kita mengenal terlebih dahulu apa itu ulumul Quran. Ya, pasti teman-teman bertanya-tanya ya, apa sih ulumul Quran itu? Ya, ulumul Quran itu menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu ulumul dan Al-Quran. Ulumul yang berarti itu ilmu-ilmu, dan Al-Quran adalah bacaan. Bacaan yang dimana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan jika dua kata tersebut digabungkan, ulumul dan Al-Quran, maka artinya yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, sedangkan menurut bahasa, ulumul Quran adalah ilmu-ilmu yang membahas tentang Al-Quran dari berbagai sisi, yang dimana ulumul Quran ini membahas tentang asbabun nuzul, pengumpulan Al-Quran, penulisan mushaf, penempatan makiyah dan madaniyah, terus nasih mansukh, ijazul Quran, serta berbagai ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan Al-Quran itu sendiri. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa sih kita harus mempelajari ulumul Quran? Ya, ulumul Quran, ketika kita mempelajari ulumul Quran, kita bisa mengetahui isi kandungan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kaidah keislaman. Dengan mempelajari ulumul Quran itu, kita juga bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman yang berlandaskan ilmu di kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi kan kita sudah membahas ya, apa sih ulumul Quran itu secara bahasa, secara istilah, dan kita sudah mengetahui apa manfaat benefit kita mempelajari ulumul Quran. Nah, pasti kalian bertanya-tanya lagi kan, apa saja ruang lingkup yang ada di ulumul Quran tersebut? Ya, ruang lingkup di ulumul Quran tersebut itu terbagi menjadi 9 poin. Yang pertama yaitu ada nuzulul Quran, ada asbabun nuzul, yang ketiga ada munasabah, yang keempat nasih dan mansuh, yang kelima ada muhkam mutasyabih, yang keenam ada fatus suwar, yang ketujuh ada qiraat, yang kedelapan ada ijazul Quran, yang terakhir yaitu ada tafsir. Nah, dari 9 poin tersebut, saya akan memaparkan 2 di antaranya, yaitu muhkam mutasyabih dan fatu aswar. Nah, mari kita bahas terlebih dahulu dari muhkam mutasyabih. Ya, pasti kalian bertanya-tanya dong, apa sih muhkam mutasyabih ini? Ya, muhkam adalah suatu ayat yang jelas dan tegas, yang dimana ayat tersebut tidak perlu penafsiran ulang oleh para ulama, karena makna dari ayat tersebut sudah jelas dan sudah jelas dan bisa dimengerti oleh semua kalangan orang muslim. Maka dari itu, ayat muhkam ini bisa langsung menjadi rujukan atau pedoman untuk kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan ayat mutasyabih itu ayat yang dimana ayat itu samar maknanya, dan ayat mutasyabih itu harus melakukan penafsiran terlebih dahulu, dan penafsiran itu dilakukan secara hati-hati oleh para ulama, atau ayat tersebut hanya Allah lah yang tahu makna di balik ayat itu sendiri. Nah, dalam hal ini, dalam pembahasan mutasyabih ini ada
perbedaan pendapat para ulama, yaitu ada dua pendapat berbeda. Yang pertama, ayat mutasyabih ini bisa dimengerti oleh ulama-ulama yang tinggi ilmunya. Akan tetapi juga ada yang mengatakan bahwa ayat mutasyabih ini hanya Allah lah yang tahu apa yang dimaksudkan. Dan kita sebagai manusia, kita hanya bisa mengimani ayat mutasyabih tersebut tanpa menafsirkan ayat mutasyabih tersebut. Nah, di sini ada dua pendapat para ulama. Maka Ar-Raghib As-Safani ini menarik jalan tengah untuk perbedaan pendapat ini. Yang pertama, bahwasanya ayat mutasyabih ini hanya Allah lah yang mengetahui maknanya. Dan yang kedua, ayat mutasyabih ini bisa dipahami dengan adanya penelitian ilmu. Dan yang ketiga, ilmu mutasyabih ini bisa dipahami oleh ulama, akan tetapi ulamanya yang memiliki ilmu, kedalaman ilmu atau tingginya ilmu ulama tersebut. Ya, Allah menciptakan segala sesuatu pasti memiliki tujuan tertentu, yang dimana Allah juga menciptakan manusia di muka bumi ini untuk beribadah kepadanya. Dan ayat mutasyabih ini Allah ciptakan pasti Allah memiliki tujuan di balik terciptanya ayat mutasyabih ini. Apa sih tujuannya? Yang pertama yaitu agar manusia mengimaninya. Ya, agar manusia selalu mengimani Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mengingatkan keterbatasan akal manusia, yang dimana secerdas apapun kita, sepintar apapun kita, pasti ada yang lebih pintar, lebih cerdas di atas kita. Yang dimana ayat mutasyabih itu tidak bisa diketahui apa maknanya. Misalnya seperti alif, lam, mim. Nah, kita sebagai manusia, sebagai ulama terdahulu juga ada yang tidak bisa menafsirkan ayat ini, apa arti dari ayat ini. Dan ini juga Allah menciptakan ayat mutasyabih karena kita harus mengetahui keterbatasan akal kita. Nah, yang ketiga yaitu untuk mendorong kita untuk selalu mempelajari ayat Al-Quran, yang dimana kita harus selalu mempelajari dan membacanya dan mengimaninya di setiap saat. Nah, kita tadi sudah membahas tentang mutasyabih, yaitu ayat Al-Quran yang samar, yang tidak jelas. Nah, apa sih kesamaran yang dimaksud ayat mutasyabih ini? Ya, kesamarannya itu terbagi menjadi 3, yaitu kesamaran lafaz, kesamaran makna, dan kesamaran lafaz dan makna. Yang dimana lafaz dan makna ini sangat ambigu, pelafalannya ataupun arti dari ayat tersebut. Jadi tidak jelas dan tidak bisa dimengerti. Nah, dari tadi kita sudah membahas apa itu muhkam, apa itu mutasyabih. Nah, kita berlanjut kepada contoh dari muhkam dan mutasyabih. Nah, contoh dari muhkam itu terdapat di dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berlafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka adanya kesulitan pasti adanya kemudahan, dan sesungguhnya adanya kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, dalam arti tersebut, dalam makna tersebut sudah jelas. Makanya surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 itu termasuk muhkam karena maknanya sudah jelas. Karena di situ dimaknai ketika ada kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, dengan makna tersebut kita sudah mengerti bahwasanya ketika kita diberikan ujian, kesulitan, pasti di balik semua itu pasti ada kemudahannya.
Nah, itu contoh dari muhkam. Nah, yang mutasyabih yaitu terdapat di surat Ar-Rahman ayat 27 yang berbunyi wa yabqa wajhu rabbika dan kekekalan wajah Tuhanmu. Nah, di sini yang digarisbawahi yaitu wajah Tuhanmu. Apakah Tuhan kita Allah mempunyai wajah? Nah, dan di situ disebut wajhu rabbikanya itu disebut ayat mutasyabih, yang dimana ayat mutasyabih itu samar dan tidak jelas. Wajhullah, maksud dari wajhullah itu apa? Apakah Allah mempunyai muka atau mempunyai wajah seperti manusia, atau itu emang ada keilmuan balaghah di dalamnya atau bagaimana? Nah, makanya surat Ar-Rahman ayat 27 ini dijadikan ayat mutasyabih. Ya, kita lanjut kepada pembahasan kedua, yaitu Fathul Suwar. Apa sih yang dinamakan Fathul Suwar? Menurut bahasa, Fathul Suwar terdiri dari dua kata, yaitu fathu dan suwar. Fathu yaitu memiliki arti pembuka, dan aswar itu jamak dari kata surah yang artinya surah-surah. Nah, ketika dua kata tersebut digabungkan, Fathul Suwar yaitu berarti surat-surat pembuka di dalam Al-Quran. Nah, menurut istilah, Fathul Suwar adalah suatu kata, kalimat, huruf, ataupun ungkapan yang digunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam membuka surat di dalam Al-Quran, dan memiliki makna ataupun hikmah di dalam kalimat tersebut. Nah, kita sudah mengetahui apa makna Fathul Suwar. Ya, Fathul Suwar yaitu pembuka surat di dalam Al-Quran. Ya, ada apa saja sih Fathul Suwar itu? Ada berapa macam Fathul Suwar itu? Ya, di sini saya akan menjelaskan beberapa macam Fathul Suwar. Nah, Fathul Suwar itu terdiri dari 10 poin. Yang pertama yaitu At-Tahmid, yang artinya pujian. Nah, di dalam kategori At-Tahmid ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama At-Tasbih. Nah, kata At-Tasbih di dalam Al-Quran, di awal Al-Quran itu terbagi menjadi 7. Dari salah satu 7 surat itu, contohnya yaitu terdapat di surat Al-Hasyr yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, sabbaha dari kalimat tasbihnya sabbaha. Nah, yang kedua yaitu alhamdulillah. Nah, kata alhamdulillah ini diawali di dalam Al-Quran terdapat pada 5 surat. Salah satunya yaitu surat Al-Kahfi yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba, alhamdulillah. Nah, kata alhamdulillah ini yang diawali di dalam suratnya. Yang ketiga yaitu terdapat pada yang ketiga yaitu kata tabarok. Kata tabarok di dalam Al-Quran itu terdapat di dalam 2 surat, yaitu surat Al-Furqan dan surat Al-Mulk. Contoh dari surat tabarok yaitu bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabaraka. Nah, yang di sini yang 3 poin ini berarti termasuk ke dalam kategori Fathul Suwar At-Tahmid. Nah, yang kedua yaitu Fathul Suwar An-Nida, yaitu seruan. Nah, di dalam Al-Quran seruan awal ayat Al-Quran ini
terjadi di 10 surat. Dari 10 surat ini salah satunya yaitu ada pada surat Al-Muzammil yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuha, wahai orang-orang yang berselimut, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Nah, yang ketiga yaitu al-jamal al-khobariyah, yaitu tentang berita, yang dimana al-jamal al-khobariyah di awalan surat di dalam Al-Quran ini terbagi menjadi 22 surat. Salah satu dari 22 surat ini yaitu surat At-Taubah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, bara'atum minallah, bara'atum, berita. Nah, yang keempat yaitu Al-Qasam, yaitu sumpah, yang dimana kata sumpah atau awalan surat yang bersifat sumpah di dalam Al-Quran ini terbagi menjadi 15, terdiri dari 15 surat. Salah satu dari 15 surat ini yaitu surat As-Saffat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, was-saffati saffat. Ya, yang kelima yaitu asyarat, yang dimana di dalam Al-Quran asyarat ini terdiri dari 7 surat. Salah satu dari 7 suratnya yaitu surat Al-Waqi'ah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, idza waqa'atil waqi'ah. Asyarat di sini yaitu kata idza, kata idzanya. Nah, yang keenam, lanjut yang keenam yaitu al-amr atau perintah. Nah, di dalam Al-Quran ini kata awalan surat perintah ini terdiri dari 6 surat. Salah satu di antaranya yaitu surat Al-Alaq yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Iqra di awal surat ini berarti bertujuan untuk memerintahkan kepada orang yang dituju di dalam surat tersebut. Ya, yang ketujuh yaitu al-istifham, yang dimana di dalam Al-Quran al-istifham ini terdiri dari 6 surat. Salah satu di antaranya yaitu Al-Ghasyiyah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah, hal ataka itu kan hal-hal termasuk dalam kalimat istifham. Nah, yang ke-8 yaitu doa atau kutukan, yang dimana di dalam Al-Quran ini terdapat 3 surat yang awalannya ini doa atau kutukan. Salah satu di antaranya yaitu surat Al-Mutaffifin yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin, wailul, celakalah bagi al-mutaffifin. Nah, yang ke-9 yaitu at-ta'lil. At-ta'lil ini hanya terdapat dalam Al-Quran ini hanya terdapat dalam satu surat saja, yaitu surat Al-Quraisy yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, li'ilafi Quraisy. Nah, yang terakhir yaitu al-muqatta'ah, itu suatu huruf yang berpotong-potong. Nah, al-muqatta'ah ini di dalam Al-Quran terdapat pada 29 surat. Salah satu di antaranya itu surat Al-Qalam yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Nun wal qalami wama yasturun. Nah, yang muqatta'ah di sini yaitu adalah di kata nun. Dia berdiri sendiri tanpa adanya teman. Nah, apa sih yang dimaksud dengan huruf muqatta'ah? Ya, huruf muqatta'ah adalah suatu huruf yang berdiri sendiri di awal surat, yang dimana huruf muqatta'ah ini terdiri dari 14 huruf yang di dalamnya tersusun dari 1 huruf sampai 5 huruf. Contoh dari 1 huruf yaitu pada surat Al-Qalam yang berbunyi
Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Nah, itu terdiri dari satu huruf saja. Yang terdiri dari dua huruf yaitu ha, mim. Terdiri dari dua huruf ha dan mim. Terdiri dari tiga huruf alif, lam, mim. Terdiri dari tiga huruf alif, lam, dan mim. Terdiri dari empat huruf alif, lam, mim, ra. Nah, terdiri dari empat huruf alif, lam, mim, dan ra. Nah, yang terdiri dari lima huruf yaitu ada kaf, ha, ya, ain, sod. Kaf, ha, ya, ain, sod. Nah, terdiri dari lima huruf ka, ha, ya, ain, dan sod. Nah, apa sih fungsi dari huruf muqatta'ah itu sendiri? Nah, yang pertama yaitu mengingatkan bahwa Al-Quran ini mukjizat yang Allah turunkan untuk kita semua. Mengingatkan bahwa Al-Quran itu mukjizat yang Allah turunkan. Nah, yang kedua yaitu fungsi dari huruf muqatta'ah ini itu untuk memberikan rasa penasaran kepada kita yang mendengarkan bacaan surat dari huruf muqatta'ah tersebut. Yang ketiga yaitu mengingatkan kepada manusia bahwa huruf yang kita ketahui itu tidak ada bandingannya, karena huruf muqatta'ah ini termasuk huruf mutasyabih, termasuk ayat-ayat mutasyabih, yang dimana sudah dijelaskan bahwa ayat-ayat mutasyabih itu ayat-ayat yang dimana kita tidak bisa menafsirkan apa yang dimaksud dari ayat itu sendiri. Nun, kita tidak tahu apa itu artinya, hanya Allah yang tahu apa yang dimaksudkan dalam surat tersebut. Mungkin bisa jadi Allah ingin menunjukkan bahwa Allah lah yang Maha Agung, yang bisa menciptakan apa-apa yang ada di bumi ini, yang manusia tidak bisa menciptakan dan tidak bisa mengetahui apa arti dari kalimat atau apa arti dari huruf tersebut. Ya, Fawati Aswar adalah pembuka awalan surat, yang dimana memiliki makna, tujuan, dan hikmah tertentu di dalamnya. Dan hal ini sangatlah beragam. Saking beragamnya sampai-sampai keindahan sastra bahasa Arab ini ditemukan di dalamnya. Dan ini adalah menjadi mukjizat terkuatnya Al-Quran. Dan ketika kita sudah mempelajari muhkam mutasyabih, fathul aswar, yang dimana ketika kita selalu mempelajari itu kita bisa memahami apa isi kandungan dari ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada kita saat ini. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan materi UAS saya. Mohon maaf bila banyak salah kata atau salah ucapan dalam penyampaian materi kali ini. Cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.